Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayat Yunus Hanifah dengan NPM 1911060098 dari kelas 5B ingin menjelaskan terkait koevolusi. Selamat menyaksikan. Koevolusi adalah perubahan objek biologis yang dipicu oleh perubahan objek yang berkerabat. Koevolusi dapat berlangsung pada banyak tingkat biologis, bisa jadi mikroskopis, mutasi-mutasi berkorelasi antar asam amino pada protein, atau semakropik, sifat-sifat berkovariasi antar spesies berbeda dalam suatu lingkungan. Setiap pihak dalam hubungan berevolusi memberi tekanan seleksi pada yang lain sehingga saling mempengaruhi evolusi masing-masing. Koevolusi, berbagai spesies mencakup evolusi dari suatu inang dengan parasitnya, keevolusi inang parasit, dan contoh-contoh mutualisme yang berevolusi seiring berjalannya waktu. Evolusi sebagai respon terhadap faktor abiotik seperti perubahan iklim bukanlah berevolusi biologis, sebab iklim tidak dapat hidup dan tidak dapat juga berevolusi biologis. Koevolusi antara pasangan-pasangan entitas ada seperti antara predator dan mangsa inang, dan simbion atau inang dan parasit. Namun banyak kasus tidak jelas ini, suatu spesies mungkin berevolusi merespon sejumlah spesies lain, yang masing-masing juga berevolusi merespon suatu kelompok spesies. Situasi ini sering juga disebut sebagai koevolusi difuse. Nah, selanjutnya ada model. Suatu model berevolusi adalah hipotesis Lake-Van Vollen yang menyatakan bahwa untuk suatu sistem evolusi dituntut berkembang berkelanjutan semata-mata untuk menjaga fitnessnya terhadap sistem-sistem yang ikut berevolusi. Mempertegas peran penting konflik seksual, Terry Lode menjelaskan peran interaksi-interaksi antagonis dalam evolusi memunculkan suatu konsep berevolusi antagonis. Nah, strategi penjabangan koevolusi untuk dinamika populasi aseksual di lingkungan yang sumber-sumber datanya terbatas telah dimodelkan dengan menggunakan persamaan Lotka-Volterra yang diperluas. Kemudian ada contoh spesifik. Yang pertama ada hummingbird dan bunga Ornithopilus, yaitu hummingbird dan bunga Ornithopilus yaitu diserbuk dan burung telah berevolusi menghasilkan hubungan mutualisme. Bunga mempunyai nektar yang cocok sebagai menghasilkan makanan untuk burung, warnanya cocok bagi pandangan burung, dan bentuk mereka cocok dengan paruh burung. Waktu berbunga juga ternyata bersama dengan breeding season burung hummingbird. Nah, bunga telah berkonvergensi untuk mengambil keuntungan dari burung-burung yang mirip. Bunga berkompetisi mendapatkan penyerbuk, dan adaptasi mengurangi efek yang tak menguntungkan bagi kompetisi ini. Bunga yang diserbuk burung biasanya memiliki volume madu yang lebih tinggi dan lebih tinggi pula produksi gulanya dibanding yang diserbuk oleh serangga. Ini akan mencukupi kebutuhan burung akan energi yang tinggi yang merupakan determinan paling utama dalam pemilihan bunga mereka. Kemudian contoh spesifik yang lainnya ada anggrek agrekoid dan ngengat Afrika. Anggrek agenoid orchid dan ngengat Afrika berevolusi sebab ngengat tergantung pada bunga untuk memperoleh nektar dan bunga tergantung pada ngengat untuk menyerbukan polen agar mereka dapat berproduksi. Koevolusi telah menghasilkan bunga yang dalam dan ngengat dengan proboscis yang panjang. Kemudian selanjutnya ada swallowtail and figure 2 dunia lama. Contohnya koevolusi antagonistik adalah ulat larva swallowtail dunia lama Papilloma chaon yang hidup di tanaman figure 2 atau Ruta calepensis. Ruta menghasilkan minyak eterik yang menolak serangga bermakan tanaman, sedangkan ulat swallowtail dunia lama mengembangkan resistenssi terhadap zat beracun ini sehingga mengurangi kompetisi dengan serangga pemakan tanaman lainnya. Kemudian ada ular garter dan kadal salamander berkulit kasar. Contoh koevolusi antara spesies predator dan mangsa adalah kadal salamander berkulit kasar. Nah, dan ulat garter atau Thanopis sirtalis. Kadal ini menghasilkan neurotoksis kuat yang berkonsentrasi di kulitnya, dan ulat garter telah berevolusi sehingga resisten terhadap toksis ini melalui serangkaian mutasi genetik
dan memangsa kadal ini. Nah, hubungan antar hewan-hewan ini menghasilkan suatu perlombaan senjata evolusi yang menaikkan kadar toksin pada kadal sehingga ke tingkat ekstrim. Ini adalah contoh berevolusi sebab kedua organisme harus berubah agar mendapatkan peluang survive yang baik. Kemudian ada California buckeye dan pollinator, yaitu ketika sarang dihuni spesies lebah yang belum berevolusi dengan buckeye California. Terlibat adanya kepekaan terhadap askulin racun sulfur dan ada pada nektarnya. Kepekaan ini diduga ada pada lebah madu dan serangga lain yang tak berevolusi dengan A. californica. Kemudian ada semut akasia dan tanaman akasia bullhorn, yaitu semut akasia melindungi akasia bullhorn dari serangga pemangsa dan tanaman-tanaman lain yang bersaling memperebutkan cahaya, sedangkan sang pohon memberikan makanan dan tempat perlindungan pada semut dan larvanya. Kemudian ada ngengat yucca dan tanaman yucca. Dalam hubungan simbiosis mutualisme ini, tanaman yucca dipolinasi secara eksklusif oleh Tegenicula maculata atau satu spesies ngengat yucca yang pada gilirannya akan mengandalkan tanaman yucca untuk survive. Ngengat yucca cenderung mengunjungi bunga-bunga dari hanya satu spesies tanaman yucca saja. Nah, itulah penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.